dilakukannya. Ya, bukan tentang apa yang dilakukannya, tapi tentang apa yang dipikirkannya. Menarik sebenarnya. Nanti kita akan gali sebenarnya. Jadi kajian hari ini tuh sebenarnya kita ingin tahu kenapa orang itu bisa kaya, kenapa orang itu miskin. Apa rahasia di balik itu semua? Kita bisa saja belajar tentang yang dilakukan oleh teman-teman sahabat training center nih, belajar saham. Gitu. Kita bisa saja belajar properti, kita bisa belajar hak. Tapi menjadi orang kaya itu ternyata sedikit. Dan yang menarik sebenarnya, ketika kita belajar lagi tentang orang kaya, bukunya Tony Robbins tentang uang dan sebagainya, ternyata pola pikir seseorang itu mempengaruhi pola tindakan seorang, itu sudah pasti ya sebenarnya. Ada orang kaya tapi jiwanya miskin. Kita kenal Colonel Sanders, kita kenal siapa? McDonald. Pertanyaannya sekarang, KFC milik siapa? Ternyata bukan Colonel Sanders lagi gitu. Dia bisnis tapi jiwa miskinnya masih ada. Akibatnya dia jual ke KFC. Jadi Colonel Sanders itu hanya sekedar sekarang itu apa disebutnya ya, brand ambassador lah sebenarnya. Pemilik McDonald sekarang kan sudah beda. Jadi pendiri McDonald itu bukan Ray Kroc. Ray Kroc adalah pembeli dari royaltinya McDonald sebenarnya. Jadi banyak orang-orang kaya yang jiwanya miskin. Nah, karena miskinnya itulah ujungnya dia miskin. Nah, kita mengenal Mike Tyson, kekayaannya dan sempat dikabarkan bangkrut. Apa yang membuat bangkrut? Karena miskinnya. Jiwa miskin itu dua kemungkinan. Either dia menghabiskan uangnya karena berharap karena itu aji mumpung, atau dia sangat bertahan sekali dengan uangnya, dia keluarin dikit-dikit tapi lama-lama habis juga. Mirip dengan orang-orang yang di PHK saat ini. Ada orang di PHK, kami membina berapa dua pabrik ya, karyawan-karyawannya di PHK. Ada yang orang bertahan, nggak melakukan apa-apa, takut uangnya kepake. Karena dia memikirkan apa yang akan terjadi, jiwa miskinnya ada. Akibatnya uangnya habis juga. Gitu. Karena diambilin tiap hari kan. Gitu. Diambilin tiap hari dengan takut-takut, tiap hari takut, bahkan ada yang takut ngelihat ATM. Lihat saldo sisanya dia takut gitu karena makin lama makin tergerus gitu. Dan ini menarik sebenarnya gitu. Dan kalau kita mau bicara siapa orang terbaik yang memainkan inner game kaya di dalam dirinya, tidak lain adalah Abdurrahman bin Auf. Dialah orang yang dalam kondisi miskin, kondisi baju hanya di badan, tapi menolak harta berkah, harta yang memang diperuntukkan buat dia, dan memilih untuk berdagang di pasar. Maka ada istilah tunjukkan di pasar. Nah, jadi kajian-kajian ini membuat kami berpikir, no, there is something wrong, there is something need to research, need to discover gitu, bahwa this is not about we do gitu, how we do, how they do, bukan itu sebenarnya. Ini tentang bagaimana orang itu memikirkan bahwa dirinya bisa kaya. Ini tentang bagaimana orang itu berdaya di dalam pikirannya. Sehingga keep going, keep running gitu. Nah, orang yang legenda kaya di Amerika namanya Andrew Carnegie ya. Andrew Carnegie. Dia orang yang kaya tahun 1920-an. Yang menarik Andrew Carnegie itu orang dari Scotland datang ke Amerika enak gitu. Dengan berbagai macam kerjaan kasar sampai dia punya pabrik dan sebagainya. Yang menarik hidupnya nggak mulus-mulus banget gitu. Hidupnya tidak mulus dan ada challenge di tantangan, sudah pasti ada tantangannya pada dalam rangka mewujudkan mimpinya ada tantangan. Pertanyaannya, mengapa dia keep going, keep running gitu? Apa yang membuat dia terus melaju? Itu kan membedakan. Klien saya salah satunya adalah kemarin tuh yang umrohnya di
dia lupa apa namanya, first travel. First travel itu kelihatannya memang berantakan gitu. Tapi saya ketemu anak muda yang luar biasa menurut saya. Anak muda yang berbisnis awalnya nggak ngerti sama sekali apa itu umroh tuh. Kemudian dia buka Yellow Page dan sebagainya karena internet belum aktif waktu itu ya. Dalam usia muda dia keep going, keep running dengan segala, bahkan rumah mertuanya sempat disita bank dan sebagainya gitu. Itu membuat dia berantakan, tapi keep running. Nah, terlepas terakhirnya dia bermasalah gitu. Tapi yang menarik bagi saya adalah bagaimana dia mengejar goals-nya, bagaimana dia mengejar tujuannya dan meyakinkan bahwa itu akan tercapai. Pertanyaannya adalah mengapa banyak orang tidak melakukan hal sama? Itu bagi saya menarik. Bagaimana berpikirnya itu bagi saya menarik. Karena kalau orang serius mau jadi kaya, definitely dia akan ketemu challenge di lapangan menuju tujuan. Pertanyaannya adalah bagaimana dia punya tekad, bagaimana dia punya power di dalam dirinya, berani meloncat tantangan. Sementara sebagian orang dengan mudah mundur gitu. Nah, saya melihat kawan-kawan yang pemain MLM, saya bisa nebak dulu betul-betul yang ini berhasil, yang ini enggak. Karena kelihatan dari hal-hal kecil gitu. Yang satu datang dengan penuh keyakinan akan tantangan. Kalau ada tantangan dia cari ide dan sebagainya. Yang satu datang dengan penuh keluhan gitu. Yang penuh keluhan itu biasanya hanya 1-2 bulan kemudian berhenti. Itulah makanya ada ilmu baru namanya adversity quotient. Jadi adversity quotient itu IQ untuk menebak siapa yang bisa capai tujuan, siapa yang enggak. Di IQ itu manusia terbagi 3. Ada manusia yang quitter. Quitter itu adalah begitu ketemu dia langsung mundur. Ada yang manusia camper, orang camping gitu. Jadi ketemu tantangan dia masih maju, level tertentu udah itu dia mundur juga. Ada yang fighter gitu. Fighter ada keep running, keep going. Nah, tantangannya adalah fighter di kita nggak banyak. Berapa banyak orang ketika saya diskusi, terutama teman-teman yang muslim ya, dia akan cerita tentang bagaimana dirinya kita umat terzolimi lah, kemudian asing Cina menguasai ekonomi dan sebagainya. Itu betul sebenarnya. Ya, pertanyaannya mengapa kita diam? Itu pertanyaan menarik yang dijawab sih. Yuk, sekarang saya akan mulai bagi screen, bagi PowerPoint. Oke. Ini tidak. Bentar. Oke. Jadi kembali kita akan aku latihan sedikit ya nanti di sini ya, biar kita juga ngerasain gitu. Oke. How high can you go? Jadi ini tentang challenge bagi kita. Seberapa jauh kita akan mengejar goals kita gitu. Dan itu ada pertanyaan mengapa orang-orang baik harusnya kaya. Dan ini pertanyaan dari Robert Kiyosaki. Jadi uang yang dikelola oleh orang kaya, orang-orang baik, kalau orang baik menjadi kaya, sebenarnya hidup dunia ini menjadi lebih baik. Karena orang-orang baik itu cenderung akan melakukan uangnya dengan cara yang baik. Itu namanya sebenarnya gitu. Nah, itu ada 2 quote dari Andrew Carnegie. Andrew Carnegie tadi sudah cerita ya, konglomerat tahun 20 gitu. Cuma dia menyindir 2 hal gitu. Ya, yang pertama adalah kalau Anda ingin bahagia gitu. Kita set the goals, tentukan tujuan, kemudian kejar tujuan dengan semua energi yang kita miliki. Lepaskan itu semua energi. Jangan ada istilah enak, nggak enak. Kalau kita mau ngobrol si A, hubungan dia si A, what will be will be.
Berapa banyak di kita sebenarnya gitu mau ngajar keuntungan si itu punya, coba deh hubungi itu, tapi nanti gini sebenarnya. Pertanyaan menariknya, Anda serius nggak mau bahagia, mau kaya? Itu pertanyaan energi di situ. Yang kedua, pertanyaan dia adalah, kalau Anda mau kaya sebenarnya, jangan kejar pengakuan. Jangan kejar pengakuan orang bahwa Anda telah melakukan banyak hal tapi nggak berhasil sebagainya. Tapi kejarlah kesadaran Anda bahwa kita bisa bekerja lebih baik dari waktu itu. Berapa banyak orang di kita yang mau kaya gitu, tapi butuh pengakuan orang lain, butuh bahwa dia diakui. Saya ingin cerita satu kejadian. Kami sedang melakukan negosiasi dari ada anak muda berhasil bukan berhasil sebenarnya, dia telah bangun beberapa properti. Yang menarik adalah dia berada dalam konteks negosiasi bekerja sama, dan dia mencoba mendapatkan pengakuan dari kita waktu kita lagi negosiasi. Saya bersama teman yang latar belakangnya di financial business development gitu, dan dia dikenal sebagai dokter bisnis. Jadi dulu dia spesialis di sebuah perusahaan yang suka jual beli perusahaan. Jadi dia tahu perusahaan itu sehat apa enggak hanya dari lihat laporan keuangan satu dua. Yang ini anak ini masih muda gitu. Tapi gua iya Pak, lagi negosiasi enak gitu. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuat kawan saya tersinggung. Kawan saya umurnya 54 saat itu. Dia ngomong gini, iya Pak, saya usia sekarang saya masih 27 tahun Pak, tapi saya sudah bangun A, B, C, D, E gitu. Nah, bagi sebagian orang yang nggak paham tentang psikologi negosiasi sebenarnya, bahwa di negosiasi itu selain tentang kerjasama, itu ada hubungan orang per orang. Kawan saya usianya sudah 54 tahun, nyindir balik gitu. Anda 27 tahun udah buat gini banyak, baru segini Anda buat gitu. Anda pernah bangun A, B, C, D, kan? Teman saya juga agak paham gitu. Akibatnya negosiasi yang tadinya lancar jadi ajang untuk kebanggaan diri. Nggak menarik juga dari negosiasi terakhir. Karena ini anak muda mencoba mengangkat dirinya dengan mengatakan dirinya muda, sudah ciptakan banyak hal. Yang dia lupa dia berhadapan dengan siapa. Itu dia lupa. Akibatnya negosiasi menjadi nggak menarik. Itu yang disebut dengan do not look for approval. Jangan coba mendapatkan pengakuan, tapi kerjalah lebih baik dari internal. Karena biarkan orang yang memberikan pengakuan, bukan kita yang memberikan pengakuan. Karena dengan mengatakan saya muda itu, saya mengartikan berarti dia berhadapan dengan orang yang menurut dia di masa mudanya nggak berhasil. Akibatnya recount. Dan ini nggak menarik sebenarnya bagi saya. Jadi Andy Corey mengatakan do not look for, jangan coba cari pengakuan orang lain bahwa kita bukan itu, tapi cari dari kita, do better every day. Do your best, do better every day. Gitu. Dan itu yang harus kita lakukan. Sebenarnya saya ingat kata-kata Brian Tracy juga saya lupa bicara ketika. Menjadi kaya itu mudah. Setting your financial goal, set financial goal, then fight for it. Jadikan tetes keringat Anda gitu setiap hari mengalir menuju tujuan, memperpendek jarak kita dengan tujuan. Dan itulah cara kita menjadikan as simple as that, semudah itu sebenarnya. Bahwasanya di situ akan ada challenge, ada tantangan, definitely yes. Bahwa di situ akan ada banyak hambatan, iya. Gitu. Bahwa di situ kadang-kadang kita tertampar di jalan, iya. Gitu. Tapi pertanyaannya, kita maju atau mundur. Gitu. Itu menarik. Dan itulah yang dikatakan Andrew Carnegie. Karena Andrew Carnegie melakukannya. Dia dari luar negeri ya, dari Scotland, datang ke Amerika sebagai seorang anak, belajar, bekerja. Jadi dari buruh kemudian menjadi pemilik pabrik baja ya. Gitu. Dan luar biasa apa yang dia lakukan. Dan menurut dia sebenarnya bukan luar biasa. Saya terdrive oleh tujuan hidup saya. Pertanyaan dia sebenarnya Anda terdrive nggak? Nah dari dia inilah Andrew Carnegie kemudian
ketika kaya, dia meminta wartawan untuk mewawancari teman-temannya yang kaya waktu itu. Ya, ada macam-macam lah. Sehingga karena menurut dia, kaya atau miskin semua bermula dari proses berpikir. Dan dia mewawancarai kemudian mengarang buku bersama Napoleon Hill. Napoleon Hill itu wartawan yang ditugaskan oleh Andrew Carnegie, jadi dibiayai itu semuanya. Risetnya muncullah Think and Grow Rich. Buku ini mungkin usianya sudah, tapi kan kalau tidak salah tahun 37. Sekarang sudah usianya sudah berapa? Sudah berkali-kali diterbitin ya, gitu. Diterjemahkan dengan berbagai bahasa. Gitu. Kalaupun royalti, mungkin royaltinya sudah banyak banget dengan royaltinya dimiliki. Andrew Carnegie mengatakan bahwa it's all about mind process. Itu tentang proses berpikir. Oke, saya mau cerita sedikit ini sebelum kita nanti latihan. Success cycle. Ini dari Anthony Robbins. Ya. Anthony Robbins mengatakan kalau Anda punya setting goal tentang kekayaan dan sebagainya, pertanyaannya bukan tentang apa yang akan Anda lakukan. Jadi pertanyaannya apa yang Anda yakini. Anda punya keyakinan yang tinggi terhadap tujuan finansial kita apa enggak? Kalau kita tidak punya keyakinan, maka sebenarnya itu selesai. Kenapa? Karena dengan keyakinan yang tinggi, kita akan menyentuh potensi manusia yang sangat tinggi. Kita paham bahwa potensi manusia itu luar biasa. Dia akan menyentuh potensi manusia. Dari situlah kemudian menghasilkan action. Jadi kalau beliefnya banyak, dia akan menyentuh potensi yang banyak, actionnya akan banyak, dan hasilnya selalu banyak. Dan ketika hasilnya banyak, dia akan beliefnya makin tinggi, dan siklus terus berputar. Sebaliknya, kalau orang beliefnya rendah, menyentuh potensinya rendah, actionnya rendah, hasilnya rendah, dan beliefnya makin rendah ketika hasil rendah. Dan siklus ini berputar dari waktu ke waktu. Dan ini yang membuat orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Mengapa? Ketika dia kaya, belief tinggi, sentuh potensi tinggi, action tinggi, hasilnya tinggi. Dan itu siklus berputar dari waktu ke waktu. Itulah makanya ketika Robert Kiyosaki mengajak orang-orang miskin ke tempat elit di Amerika, gitu. Kemudian Robert menanyakan pada orang-orang miskin itu, apa yang Anda katakan ke dalam diri Anda? Dan mereka menjawab, bagaimana mungkin kami bisa memiliki rumah sebesar ini. Kemudian minggu depannya, Robert Kiyosaki ngajak kumpulan anak muda milenial yang sedang giat cari duit, gitu. Dikatakan, maka mereka, kemudian terakhir tanya apa yang Anda katakan pada diri. Mereka mengatakan, apa yang kami perlukan agar kami bisa punya rumah seperti itu. Dua pernyataan, dua pola berpikir yang berbeda dan hasilnya berbeda. Dan ini juga perlu jadi pertanyaan yang kita sebenarnya. Makanya pahami Bapak Ibu, apa yang kita dialogkan itu sebenarnya berpikir. Jadi kalau orang nanya berpikir itu apa sebenarnya? Berpikir itu adalah melakukan dialog internal. Nah, dialog internal itu isinya apa? Isinya tanya dan jawab. Pertanyaan yang berkualitas akan menghasilkan jawaban berkualitas. Pertanyaan melemahkan akan menghasilkan jawaban melemahkan. Kalau orang mengatakan, aduh gimana ya, nasib saya kok begini, maka internal dialog kan kata, iya emang kamu begitu. Karena kita mengatakan dengan nada yang merendahkan diri kita. Gitu. Tapi kalau Anda mengatakan, apa yang saya perlukan agar nasib saya berubah, maka jawaban inner dialog kita adalah ide. Nah, kemampuan melakukan inner dialog ini memang ada materinya tersendiri untuk itu. Cuma saya ingin katakan, berhati-hatilah dengan pertanyaan yang kita ajukan pada diri kita, karena pertanyaan itu bisa melemahkan atau menguatkan kita untuk mengejar tujuan finansial. Saya ingin sekilas kasih gambaran bagaimana kondisi Indonesia. Kondisi banyak negara berkembang sebenarnya. 5% uang ini dari buku Marshall Shriver yang didukung oleh bukunya Tungdesem kajiannya. Jadi mostly negara berkembang ya. Kalau negara maju mungkin agak berbeda sedikit. Komposisinya ada 5% uang beredar dikuasai 5% orang menguasai 90% uang beredar. Dan dari 5% ini 50% dikuasai oleh satu orang. Pertanyaannya, muslimnya berapa di Amerika? Kalau kita ke Amerika, banyak orang Amerika yang kaya, wajar.
karena dia menguasai aset, wajar. Orang Amerika yang agamanya Nasoro, Kristen dan sebagainya, menguasai uang beredar itu wajar. Tapi kalau negeri Muslim di Indonesia yang menguasai uang beredar bukan Muslim, itu nggak wajar bagi saya. Itu aneh bagi saya. Where are you? Kemana Muslim mayoritas ini? Apapun masa tantangannya. Oh, karena ini, karena ya. Bertanya apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan sehingga kondisi negeri seperti ini. Hari ini saya sedih juga lihat COVID seperti ini, kita nggak selesai, diperpanjang. Kemudian pertanyaannya sebenarnya seperti di Saudi saya pernah dengar, orang-orang itu baik yang tinggal di apartemen, rumah mewah dan sebagainya, waktu lockdown, pernah lockdown 14 hari dan ditaruh makanan di depan rumah apartemen sebagai satu paket makanan. Pertanyaannya kenapa kita lakukan itu? Itu menarik karena kita butuh ekonomi ya. Duitnya ada nggak? Harusnya ada lah. Kita lihat bawah tuh ada ayat Al-A'raf 96 dan ini yang kita lakukan. Jikalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, dari langit dan bumi, bayangin. Tapi mereka mendustakan ayat lain, maka kami siksa mereka dengan sebab perbuatan. Saya yang kira seharusnya Muslim itu inner game-nya selesai. Inner game-nya harus selesai dan menikung kaya. Pertanyaannya, why ini tidak terjadi? Dan ini bagi kami PR. What happened with inner game Muslim kita? Bukankah harusnya Allah cukup untuk menggerakkan kita untuk membuat perubahan? What happened dengan negeri kita? Dan ketika saya review sedikit tentang ilmu NLP Communication Model, jadi ini data nih ya, data orang masuk, kemudian diproses di dalam pikiran kita. Pikiran itu ada dua, pikiran kaya atau pikiran miskin. Kemudian menghasilkan mental, dan akhirnya tindakan behavior, tindakannya. Pertanyaan gini, satu ada kesempatan. Pak, itu ada kesempatan tuh gini, coba kita lakukan. Kita memikir, kalau kita punya jiwa kaya, oke, kita akan lakukan, kita cari caranya supaya kerja. Tapi kalau jiwa kita miskin, kita akan banyak mengeluarkan ide atau kreatif membuat rasa. Tapi susah, saya belum bisa lah itu, nggak mungkin lah gitu. Saya pernah ketemu dengan orang ketika konsultasi kita, tanya bisnis apa, yang menarik ada sekian banyak ide saya sampaikan. Sekian banyak pula alasan yang dia berikan untuk tidak melakukan. Tahun 2008, saya pernah membuat buku, kemudian mengajarkan orang mengejar 1 miliar dirham. Begitu buku itu diluncurkan, kemudian banyak orang konsultasi dan bahkan ketika itu mengatakan, emang Anda sudah melakukannya gitu. Emang ini terbukti. Sebenarnya sebelum saya menjawab itu, saya ingin jawab gini. Kalaupun saya tidak bisa membuktikannya, kira-kira ini ide bagus enggak gitu? Karena saya punya stepnya dan sebagainya. Gitu. Kenapa orang harus berpikir bukti? Tapi oke lah. Ketika ini datang Pak ke tempat saya ketika kasih tabungan dan semuanya saya kasihkan, dan orang tetap masih punya alasan. Oh, tapi kan itu kebetulan. Menarik menurut saya gitu. What happened to you gitu. Jadi orang tuh kalau punya jiwa miskin dan jiwa kaya gitu, itu sangat berbeda berpikirnya. Ketika orang punya jiwa kaya, ada ide bagus, dia tangkap, dia proses dalam pikirannya menjadi sebuah tindakan. Sementara orang yang punya jiwa miskin, ketika ada ide bagus, maka dia akan tangkap, kemudian mencari alasan untuk tidak melakukannya. Makanya saya sering bilang ke kawan-kawan itu, daripada Anda kreatif mencari alasan, lebih bagus mencari kreatif mencari solusi. Karena banyak orang dalam pikirannya chaos. Sekarang yuk kita lihat Abdurrahman Auf. Ini adalah model manusia yang luar biasa kita perlu tiru. Bayangkan beliau berangkat ke Madinah dengan baju di badan, without anything. Dan itu juga luar biasa. Bagaimana orang yakin. Dan yang menarik adalah dikasih harta, kan sudah dibagi dua, dipersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Diberikan harta oleh saudaranya karena memang dia bukan orang kaya, dipersaudarakan karena orang kaya juga gitu. Dia berikan setengah harta, dia menolak, memilih pasar. Pertanyaan saya adalah, waktu dia mengatakan tunjukkan aku pasar, apakah dia tahu
Aba Abdurrahman Auf apa yang mau dilakukan di pasar. Dan ketika kalau kita telusuri sebenarnya, karena bisnis pertama dia adalah menjadi jual beli pacul ya gitu. Dan dia dalam sejarah ketika saya di Mekah dia belum pernah jual beli. Tapi ketika masuk pasar dia selalu dapat ide. Pertanyaannya adalah apa yang membuat dia yakin bahwa dia punya ide dan bisa menang di situ. Abdurrahman Auf itu menurut Ustadz tadi ya 3 bulan menjadi orang berdaya lagi, punya duit, punya apa. Dan nikah untuk orang Madinah itu maharnya besar. Jadi kalau bisa nikah, Rasul tahu ketika minta izin Rasul tahu ini Abdullah bin Auf sudah punya uang. Dan ketika 1 tahun Abdullah bin Auf bisa menyamai beberapa orang bahkan melebihi Hatta Utsman bin Affan dan mengembalikan uang yang dia dapatkan di Mekah dan setelah itu menjadi orang kaya luar biasa. Menarik menurut saya. Karena orang itu from zero to hero. Abdullah bin Auf itu from zero to hero. Dan apa yang dia lakukan luar biasa. Nah, saya ingin cerita bahwa dia ketika mengatakan show me the market atau tunjukkan saya pasar, Ismin adalah menunjukkan jiwanya yang kaya, proses berpikirnya yang kaya, bahwa dia akan berhasil. Jadi ketika dia tunjukkan aku pasar, means dia tahu dia akan bisa berhasil di situ, dan itu tunjukkan bahwa dia punya nilai spiritual yang tinggi, artinya di situ ada keyakinan dia pada Allah besar. Di sisi lain, Abdullah pernah mengatakan, kalau aku gali di bawah aku bisa temukan emas dan perak. Bukan sombong, tapi Abdullah mengatakan sebenarnya rezeki itu ada di mana-mana. Pertanyaannya kamu mau gali atau enggak? Sekarang yuk kita bicara meta thinking. Meta thinking itu apa? Meta model, metafora, metafisik. Jadi meta thinking artinya berpikir dalam berpikir. Jadi ini kita review sebenarnya. Nah, cara mereviewnya dengan 4 pertanyaan ini. Ada pertanyaan why, what, how, dan if. Jadi kalau kita mau membedah pola pikir orang, kita mulai dengan pertanyaan why. Mengapa Abdurrahman bin Auf yakin bahwa dirinya bisa berhasil ketika bikin pasar? Yuk kita jawab sendiri. Apa yang membuat dia yakin bahwa dia bisa menang di pasar, atau dia bisa menghasilkan keuntungan, atau bisa pulang dengan bawa uang? Jawabannya, 1, keyakinannya pada Allah. Yang kedua, pengalamannya masa lalu di leverage menjadi pemberdayaan. Jadi dia punya pengalaman dagang di masa lalu, dijadikan itu alat untuk namanya leverage, alat bukti untuk membuat dia bisa berhasil. Gitu. Nah, itu artinya di situ ada kemampuan negosiasi dan sebagainya. Yang kedua, what? Apa yang membuat dia yakin bahwa langkahnya akan berhasil? Jadi kalau tadi kenapa, sekarang what? Apa yang membuat? Ya sama seperti ini. What tentang keyakinan. Kalau saya bilang sih Abdurrahman Auf itu bukan entrepreneur ya. Jadi kalau ada orang kata Abdurrahman bukan. Entrepreneur itu adalah orang yang melakukan aktivitasnya, basisnya adalah return. Apa yang akan balik pada dia dan dalam bentuk laba. Abdurrahman Auf adalah orang yang begitu yakinnya pada Allah, sehingga kalau hari ini dia dagang untung 1 juta, infaknya juga 1 juta. Karena besoknya dia akan dapat lebih banyak. Waktu masuk Madinah, apabila dagang Abdurrahman bin Auf, bawa 70 onta, gitu. Kemudian mengunjungi, ini Rasul sudah meninggal ya, jadi salam pada ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, aku mendengar Rasulullah dengan mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan mereka. Artinya lama prosesnya karena dihitung dulu faktanya. Dengar itu Abdurrahman langsung menginfakkan 70 ekor onta itu, min 1 onta itu bisa mengangkut berapa puluh emas, dan itu diinfakkan kepada seluruh masyarakat Madinah saat itu. Can you imagine coba perdagangan hari itu yang kita dapat yang Surabaya? Maka saya bilang beliau bukan entrepreneur. Beliau adalah seorang dermawan
yang ingin membantu dakwah. Itu yang jadi drive dan itu mindset seorang entrepreneur. Dan ini harusnya kita pegang kalau mau jadi orang kaya. Jadi kita berdoa, ya Allah, jadikan aku dermawan Muslim untuk bisa mengakhiri membantu umat Islam apapun itu tujuannya. Gitu. Karena apa? Karena banyak orang selama ini salah. Orang berpikir bahwa Abdurrahman bin Auf kekayaannya didrive oleh keinginannya untuk kaya. Enggak. Karena di doa-doanya bahkan Abdurrahman bin Auf pernah mendengar Rasulullah berdoa, ya Allah kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Abdurrahman bin Auf yang melakukan doa yang sama. Ya Allah kumpulkan aku juga dengan orang-orang miskin agar aku bisa bersama Rasulullah. Jadi Abdurrahman bin Auf itu tidak, sebenarnya dia ingin kalau bisa dengan kekayaannya bisa ingin dekat dengan Rasul. Gitu. Jadi bukan didrive oleh keinginan untuk kaya, tapi keinginan untuk bersedekah lebih banyak, keinginan untuk dekat dengan Rasul, satu tempat kalau bisa dengan Rasul di surga nanti. Dan ini adalah cara berpikir berbeda dengan cara berpikir orang. Waktu kami pernah berkumpul dengan para coach, gitu, saya pernah mengatakan bahwa ini orang Abdurrahman bin Auf, neracunya beda. Di sisi aset, dia naruh apa? Dia hanya taruh sedekah di sisi aset. Jadi sedekah itu aset, tahu aset ya? Aset itu arti penghasil untuk pendapatan. Dan Abdurrahman bin Auf menaruh aset, menaruh sedekah sebagai asetnya dia. Aset itu artinya menghasilkan untung, menghasilkan mengaliri perusahaan. Dan ini sangat berbeda dengan banyak manusia. Dari sini kemudian kita mulai berpikir coba. Saya baca kembali Think and Grow Rich, baca bukunya Paul McKenna dan yang bukunya tentang I Can Make You Rich, gitu. Dia bisa membuat orang kaya, gitu. Dan saya baca kisah perjalanan Abdurrahman bin Auf, nggak jauh beda. Jadi orang kaya itu artinya apa? Orang yang bisa membuat inner game-nya itu kaya. Bahasa sekarang itu abundant thinking, berpikir dalam kelimpahan. Yang menarik adalah hidup ketika berpikir dalam kelimpahan, maka kita menjadi berdaya. Maka ada istilah di orang kaya itu, kalau ada anak kita mungkin, ya aku beliin apa iPhone terbaru atau jangan iPhone yang sesuatu yang mahal gitu. Kita dilarang untuk mengucapkan, aduh ayah nggak punya duit, jangan bilang begitu sebenarnya. Kita katakan uang akan datang saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Uangnya sedang dalam proses kita. Gitu. Maka doa saya, kita berdoa dan bekerja. Ini yang akan menjadi ide. Jadi kesimpulan kita sebelum nanti kita masuk ke latihan, orang bisa kaya kalau inner game-nya kaya. Jadi kembali saya mengupas bukunya orang-orang kaya, terutama buku Think and Grow Rich, itu tidak mengajarkan tentang teknikal. Teknikal itu artinya beli properti, beli saham, beli apa, nggak ngajarin teknikal. Tapi dia mengajarkan tentang inner game of process. Jadi saya ingin cerita, so from now on, mulai hari ini sekarang, benahi inner game kita di dalam pikiran kita. Benahi pikiran kita bahwa kita akan bisa kejar itu, tapi kembali kita perlu lakukan sesuatu, karena kembali selalu ada sebab di balik sebuah hasil. Nah ini saya habis ini kita latihan nih, tapi saya ingin cerita, this is about inner game. Ini tentang bagaimana berpikir kaya sebelum kita menjadi kaya. Maka ketika saya nulis buku, ada istilah buku yang sering di-quote orang itu, dan saya suka sebenarnya buku itu. Anda tidak bisa menjadi kaya, Anda tidak bisa membantu orang miskin dengan menjadikan Anda salah satu di antara mereka. Jadi saya ingin cerita, maksud saya gini, kita nggak bisa bantu orang miskin menjadi kaya kalau jiwa kita masih miskin. Ayo gitu. Kita ngelihat banyak, ya tadi saya ada cerita Colonel Sanders, bahkan saya ada cerita dari Paul McKenna. Jadi
orang kaya tertinggi itu Rockefeller ya gitu. Dia satu saat sudah tua gitu. Terus keluarganya mengumpulkan uang untuk membeli kursi roda yang waktu itu masih mahal ya, kursi roda yang bisa jalan sendiri, dimana dia bisa menengok kebun. Tapi ternyata Rockefeller itu masih punya jiwa miskin, karena dia tahu sudah tua, takut ada apa-apa dengan dia dan nggak bisa cari duit. Dia langsung katakan kepada saudara-saudaranya, bisa nggak saya minta uangnya aja. Dan itu membuat cuplikan quote ini di quote orang-orang, cerita ini di quote orang-orang, ternyata dia masih punya jiwa miskin di dalam diri kita. Dan kita masih ada jiwa miskin itu. Pertanyaannya sekarang kita pelihara apa enggak? Dan ini yang harus kita lepas. Oke, sekilas dulu sebelum kita latihan. Ada pertanyaan enggak segini? Oke, saya mau. Iya, uangnya lagi OTW, uangnya lagi perjalanan. Jadi hati-hati dengan apa yang kita katakan, karena apa yang kita katakan adalah proses berpikir. Jadi saya mulai hari ini sebenarnya berhenti mengatakan bahwa kita tidak bisa, dikatakan kita belum bisa. Berhenti mengatakan banyak alasan, karena sekarang itu ini kita masuk di negeri, di era di mana akses pada ilmu begitu banyaknya, begitu luasnya. Jadi tidak ada sulit mengatakan tidak bisa. Karena begitu banyaknya learning tools yang kita dapatkan. Itu maksudnya gitu. Pertanyaan menariknya adalah, saya ingat kata-kata Anthony Robbins sebenarnya, bisa nggak Anda berjanji satu saja dalam hidup Anda? Apapun yang terjadi pada hidup Anda, pastikan mental Anda selalu mental solusi. Pastikan Anda berada di solution zone, zona solusi. Karena you are keep going complaining about hidup, nggak akan pernah selesai. Yang ada kita akan masuk ke dalam lingkaran itu, lingkaran dalam ilmu neurosemantik itu namanya lingkaran meta, lingkaran di mana kita tenggelam berada di saluran tersebut dan nggak bisa nafas. Karena pikiran kita dipenuhi dengan ide-ide bahwa kita itu tidak berdaya. First thing first, bagaimana mencetak orang kaya? Pastikan cara berpikirnya berdaya. Baru kita bicara teknikal. Karena susah mengajarkan cara menang pada orang yang sudah kalah. Hari ini kita banyak bertemu orang kalah. Ada orang yang usianya 54, 55 tahun mengatakan pada saya, aduh Pak udah tua, saya di PHK sudah. So what? Saya bilang. Colonel Sanders, lepas ujungnya dia bermasalah, tapi di usia 70 tahun, dia do something untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Anda baru 55 tahun, Rasul hijrah, itu baru mulai perang di umur 53 tahun. Hijrah. Habis hijrah kan perang, banyak. Usianya masih 53 tahun. Usia kita berapa? Jadi masuk olahraga, masih banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, kita kadang-kadang udah 50 tahun letol gitu saya gitu. Enggak, get up, olahraga gitu. Karena Bapak Ibu belum pernah, saya waktu ke Mekah itu saya coba ada pedang. Jadi bukan pedang aslinya padahal, itu pedang ilustrasi dan itu sangat berat. Saya membayangkan kalau orang mengayunkan pedang, but gitu, nggak kena gitu, kitanya bisa ke bawah itu. Gitu, luar biasa. Artinya butuh latihan gitu. Jadi nggak mungkin nggak latihan. Gitu. Dan pada saat itu di usia 50 ke atas peperangan baru mulai. Dan sekarang kita 50 udah letoy, cara berpikir letoy dan sebagainya. Kirap gitu. Jadi nggak ada usia tua dan muda, harusnya semuanya bisa melakukan sesuatu gitu. Semuanya bisa. Kita ada di dalam Islam ada orang muda membuat perubahan, ada orang sudah tua membuat perubahan. Kita mengenal Hamzah yang di usia tua menemani Rasul walaupun sampai meninggalnya di Uhud, tapi dia tetap singa di usia tua. Gitu. Bahkan di usia tua tetap menjadi singa padang pasir. Nah, kita menjadi singa padang pasir atau kucing ini aja masalah gitu. Sebenarnya kami di Zoka itu kadang-kadang bukan kesel, come on man, get up gitu.
saya nggak bicara mudah, tapi jerap gitu. Kita bisa membuat perubahan kalau mau. Karena kembali ya, Allah turunkan rezeki itu nggak ada hubungan dengan krisis dan sebagainya. Tapi Allah turunkan rezeki sesuai dengan semangat kita membawakan doa kita kan. Tentu doa didukung dengan tindakan. Saya hari ini tidak bicara tentang teknikal karena teknikal itu banyak ya. Bapak Ibu mau belajar saham, melihat ikut pelatihan, ikut baca buku dan sebagainya banyak terus. Mau belajar properti ada. Jadi cara kaya itu banyak. Tapi pertanyaannya adalah apakah dengan data informasi itu mau membuat kita bergerak, membuat perubahan, itu another story. Oke, yuk sekarang kita benahi cara berpikir kita. Sekarang kita mulai perlahan-lahan kita latihan. Dan hari ini kita perlu berpikir dan latihan. Ini yang mau saya lakukan. Tugas Bapak Ibu nggak usah pakai kalau nanti kalau ada rekaman nanti buat Bapak Ibu bisa gunakan sendiri. Tapi sekarang saya ingin Bapak Ibu memikirkan saja. Apa yang Bapak Ibu akan lakukan ketika Bapak Ibu mempunyai uang sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Kira-kira perubahan apa yang terjadi? Di kolom udah ada tulisan. Dalam hubungan, kira-kira apa yang mau dirubah? Dan mengapa dirubah? Dan apa perasaan Anda ketika merubah hubungan tersebut? Jadi lebih baik atau lebih apa? Apa yang akan dilakukan dengan uang Anda terhadap hubungan? Kendaraan. Apa yang akan dilakukan dengan kendaraan? Berubah jadi apa gitu? Mau cari mobil yang bannya 8 atau apa gitu? Dan apa perasaan kita ketika kita mendapatkan perubahan tersebut? Kesehatan. Mau ngapain dengan kesehatan? Uang kita mau diapain buat kesehatan? Dan mengapa itu dirubah? Dan apa perasaan kita terhadap perubahan tersebut? Kebiasaan apa yang mau dirubah? Dan mengapa itu perlu dirubah? Dan apa yang kita lakukan? Ibadah. Apa yang kita lakukan terhadap ibadah kita? Nambah, ngurangin, kalau nambah bagian apa? Dan mengapa perlu ditambah? Apa perasaan kita? Kontribusi. Apa yang kita kontribusikan dari uang yang kita punya? Menyumbang anak yatim, menyumbang apa, whatever. Dan mengapa itu yang Anda pilih? Dan apa perasaan kita terhadap itu? Silakan pikirkan. Saya kasih waktu 5 menit. Ini adalah ide. Ini adalah inspirasi kita bahwa kalau saya punya uang ada banyak hal yang bisa saya lakukan. Ini membuat kita semangat mencari uang. Ini membuat kita semangat membuat perubahan. Dan ingat tadi saya bilang kalau Anda mau didukung Allah terhadap apa yang kita lakukan, maka pastikan bahwa kita terdrive dari 6 hal ini, terdrive oleh keinginan untuk takaruf atau dekat dengan Allah. Dia lakukan ajaran di Allah. Clear? Lakukan. 3 menit ya. Hanya pikirkan dan jawab. Oke, sudah ya? Sudah, kita lanjut ke yang kedua.
Yang kedua, kolom ini diisi dengan langkah apa yang akan kita lakukan dalam mengejar financial goal kita. Kalau kita tahu kita tidak akan gagal dari setiap langkah kita. Kira-kira kita mau ngapain? Kegiatan kita apa? Apa yang membuat kita milih kegiatan itu? Apa tujuannya? Dan apa perasaan Anda ketika milih kegiatan tersebut? Jadi ini ada sebuah ilustrasi apa yang kita lakukan kalau tahu kita nggak akan gagal. Kita mau kerjain apa? Oke, silahkan kegiatan. Saya kasih waktu agak banyak nih, 5 menit. Kegiatan apa saja yang mau kita lakukan dan bagaimana melakukannya. Jadi saatnya saya akan presentasi ke perusahaan dan akan berhasil. Saya akan presentasi ke investor dan kita yakin. Jadi jangan pernah pikirkan kata gagal, tapi pikirkan tentang langkah apa yang mau kita lakukan. Pak Ari. Yuk, silakan lanjut. Ini yang kegiatan itu untuk yang tadi masing-masing aspek itu? Enggak. Ini kegiatan berhubungan dengan financial goal. Enggak ada hubungan. Aspek tadi sudah selesai. Bukan. Ini berhubungan dengan kalau kita mau kejar misalnya uang 10 miliar, kita mau ngapain? Gitu. Itu aja. Dan kita harus punya keyakinan setiap kegiatan kita lakukan akan berhasil, insya Allah. Oke, siap. Ya, sih Pak. Yuk. Jadi hubungannya dengan yang tadi, sebenarnya yang tadi itu goalnya sudah tercapai. Jadi ini menurut dari belakang ya. Baru tadi apa yang berubah. Sekarang dalam rangka mencapai goal tersebut, kita mau lakuin apa? Tapi ketika nyusunnya, maka kegiatan kita pastikan jangan pernah ada kata berpikir gagal. Insya Allah semua yang kita lakukan akan berhasil. Jadi tidak ada kata gagal di sini. Ini sebenarnya salah satu alat untuk menghilangkan keraguan apapun. Karena banyak orang mau lakukan apapun, mikirnya kalau gagal gimana? Nggak pernah berpikir kalau gue berhasil gimana? Gitu, nggak pernah berhasil. Jadi kita suka fokus pada apa yang gagal. Just do it, let's see what happen, what will be lah. Itu saya sendiri sedang melatih diri sendiri. Karena sering sekali kita tuh menawarin sesuatu bisnis ini, nanti ini, nanti itu, nanti ini. Come on, just offering gitu. Nego segala, nggak akan pernah di mana. Ingat kata-kata Tung Desem bagus, saya suka deh kata-kata Tung Desem. Banyak orang lebih suka datang ke orang pinjam uang dibanding jualan. Pikir
Kenapa? Padahal berjualan itu sebenarnya sesuatu yang mulia kan, berdagang. Tapi banyak orang lebih suka pinjam uang dibanding jualan. Menarik menurut saya berarti. Oke, sudah? Sudah, yuk kita lanjut. Sekarang anggap kita telah berhasil mencapai tujuan kita. Hah? Kemudian biasalah kalau orang udah berhasil kadang-kadang dipanggil orang, panggil siapa, suruh ngasih wejangan, nasihat. Nah, ini ada banyak topik. Kalau mau tambahin topik boleh. Kira-kira kalau kita suruh kasih nasihat ketika posisi itu berhasil, kita mau ngasih nasihat apa? Misalnya tantangan, lewati tantangan kehidupan. Apa yang mau kita kasih nasihat? Mengapa nasihat itu diberikan dan perasaan kita ketika nasihat diberikan apa? Yang berhubungan dengan tujuan, bagaimana menetapkan tujuan? Apa yang mau kita kasih info ke orang-orang? Bagaimana cara tetapin tujuan dan mengapa itu kita berikan ke perasaan kita? Kekayaan, bagaimana cara yang mendapatkan kekayaan? Kita akan kasih nasihat apa? Dan mengapa itu kita berikan aku perasaan kita? Dalam konteks hubungan dan membangun aset, apa yang mau kita berikan dan mengapa itu kita berikan aku perasaan. Dalam konteks spiritualitas atau ibadah ya pada Allah, gitu. Kita mau kasih nasihat apa dan mengapa nasihat itu diberikan perasaan kita. Dalam menentukan target pasar, target siapa kita, target kita itu mau kalau mau jualan barang itu bagaimana kita menentukan target pasar, apa nasihat dan mengapa nasihat diberikan, apa perasaan. Ini memposisikan kita sebagai seorang sudah berhasil dan sebenarnya ini adalah nasihat buat diri sendiri. Tapi kita membayangkan kita memberikan nasihat pada orang tentang nasihat apa ya tentang bisnis itu, topik itu bisa ditambahin dari sini. Dan ini sebenarnya langkah yang bagus. Jadi kalau saya coach gitu, kalau saya mentok dengan coach dulu, saya mengatakan kalau Bapak sebagai seorang coach, kira-kira Bapak mau nanya apa? Nah, itu menarik sebenarnya. Jadi ini sebenarnya nasihat buat diri kita. Clear ya? Gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal. Gitu. Oke, karena ketika kasih nasihat, kita seperti punya kewajiban untuk melakukannya. Pertanyaan kita sekarang, kita kasih nasihat kepada orang. Clear? Oke, ini adalah masa depan kita. Just in case satu saat kita dikubur di tanah, tidak bisa bermitra lagi dengan banyak orang. Tidak. Apa yang mau kita katakan? Apa yang mau kita ingin orang mengatakan tentang kita? Ada 5 hal. Beliau adalah orang kaya yang titik-titik, terusin tuh kata-katanya. Beliau adalah, dia berkontribusi, dia memberikan donasi, memberikan membuat sekolah, whatever. Kira-kira kontribusi kita apa? Dan tanya, beliau adalah orang yang memegang nilai-nilai apa? Dan dia selalu menyampaikan pesan tentang apa? Dan terakhir adalah, andai saya punya anak, saya ingin seperti beliau. Mengapa kita harus dimodel? Ini pertanyaan. Jadi anggaplah kita habis dikubur, gitu. Orang pulang dan orang sudah berkata hal baik kan? Nah itu sunahnya kan? Gitu. Orang yang tidak, beliau adalah orang kaya yang dididik. Beliau berkontribusi, membuat sekolah, membuat whatever. Dan beliau selalu memegang nilai-nilai yang ditentang. Saya kira apa? Beliau seorang yang jujur, beliau seorang yang teguh, berpendirian, fighter dan sebagainya. Dia siapa? Terus kemudian dia selalu berpesan apa dan mengapa dia, dan mengapa kita perlu dimodel. Story about you, story about me. Ya. Jadi ketika suatu saat kita sudah tidak berada di dunia, dikubur, kita orang pulang kubur, kita mau cerita apa? Ini memang enak kalau kita ketemu secara langsung dalam WA. Jadi ini nggak, ini buat pelajaran. Jadi mudah-mudahan nanti
Yang mau rekamannya bisa nanti di-share di beberapa grup coklat ya. Assalamualaikum. Nah, Bapak Ibu, apa hubungannya kita cerita ini dengan kekayaan? Ini adalah semua latihan kita itu, ini latihan sederhana ya. Ini banyak dipegang oleh para channel, para ini. Ini berhubungan dengan pembersihan pada inner game kita. Inner game yang miskin, kata-kata yang miskin, kata-kata yang membuat kita tidak bisa berani, kita tidak berani menetapkan nilai kekayaan berapapun gitu. Itu yang membuat kita miskin. Jadi ada orang, jadi kita kejar ya 10 miliar setahun ya gitu. Siapa orang katakan siap di lisannya, tapi internalnya sebenarnya berantem di dalamnya. Ini ada alat untuk membersihkan. Come on guys, gitu. Apa nilaimu gitu. Apa value yang akan kita wariskan pada anak kita, pada cucu kita, pada orang di depan kita gitu. Andai kita punya sebuah nasihat yang perlu diberikan agar dia berhasil dalam hidup, kira-kira kita mau ngasih nasihat apa? Dan bisa nggak kita jadi model dari nasihat yang kita bawakan? Saya bicara itu tidak mudah, I know, itu tidak mudah, tapi pantas dilakukan. Yang kedua, selalu ada ruang untuk tumbuh di situ. Jadi kalau berbeda ya Bapak Ibu, kemarin saya ketemu orang diskusi kerjaan, Pak, kalau nggak berhasil kan nggak perlu saya lakuin. Pak, berbeda Pak. Orang yang tidak melakukan kemudian menebak bahwa ini tidak akan berhasil dengan orang yang melakukan kemudian tidak berhasil, is really two different things. Kenapa? Karena yang kedua itu dia mendapatkan pembelajaran dan dia mendapatkan ruang untuk tumbuh. Yang pertama yang sudah mundur sebelum bertempur, dia mendapatkan satu hal bahwa dia merasa aman, nyaman dengan alasan yang melindungi dia untuk gagal. Dan ini sebenarnya membuat dia jadi tidak berani melangkah kemanapun. Nah, ini menyedihkan sebenarnya. Makanya saya sering nasihatin, just in case Bapak punya anak dan anak tidak berani melakukan sesuatu, apa nasihat Bapak untuk dia? Nah, itu tadi kita bicara itu. Apa nasihat kita untuk dia? Tetap maju atau mundur aja nak? Gitu. Jadilah kamu anak yang tidak perlu fight gitu, dalam menghadapi apapun. Nggak mungkin kita ngasih nasihat gitu kan? Karena hidup itu nggak mungkin nggak hadapi tantangan gitu. Hidup itu dengan tantangan itu almost melekat di satu hal. Jadi saya lagi bicara tentang kenapa orang-orang yang kaya yang saya tahu ya, kaya yang fight ya, bukan kaya yang karena warisan dan sebagainya, kaya yang membangun dari bawah ke atas. Itu mostly nilainya bagus yang dipegang. Kebanyakan nilai-nilai yang dia pegang itu nilai-nilai fighting spirit, yang nilai-nilai berani maju, nilai-nilai kebanyakan itu mereka punya. Karena dia melewati tantangan demi tantangan. Ibrani. Kita kan melihat Abdul bin Auf dari zero menuju luar biasa, itu kan ceritanya terpotong-potong. Belum pernah ada buku yang cerita panjang menceritakan sampai ya, ada tantangan satu ujung kaya aja. Kita kan nggak tahu perjalanan dia sebenarnya penuh liku lah, karena nggak mudah membangun kekayaan sebesar itu gitu. Tapi penuh liku itu dilewati karena di situ ada nilai-nilai yang kita wariskan sebenarnya anak-anak kita. Makanya ada kejadian, saya pernah ketemu beberapa UMKM ya, terutama ketika saya ketemu seorang penjual gudeg. Penjual gudeg ini berhasil, dia dagang di Cilandak ya, udah punya banyak mobil. Satu saat saya mampir ke rumahnya karena ada urusan berhubungan dengan lembaga kita. Tuh anak cerita, tuh Pak, anak saya nggak mau sekolah. Anak itu tinggalnya di, ini yang tahu di belakang, yang tahu daerah sana, di Kampung Kandang. Kampung Kandang itu nggak jauh ke kampus. Anaknya kampusnya di Pancasila. Gitu. Si ibu itu cerita, gitu, anaknya nggak mau sekolah karena mobilnya rusak. Si ibu itu udah punya mobil, mobilnya rusak. Saya tarik nafas, Bu, itu naik 02, saya kan kampusnya situ juga. Cuma sebentar Bu, cuma kurang lebih iya, tapi nggak mau anak sekarang Pak. Akhirnya saya diskusi gitu, dan saya baru tahu anak saya itu saya manja Pak, karena
bukan apa-apa Pak, saya kapan lagi saya kasih sayang pada anak. Jadi anak itu tidak pernah tahu perjuangan ibunya manggul gudeg dari jalan ke jalan, dari Jogja pindah ke Jakarta, tinggal di kontrakan murah dan sebagainya gitu. Nggak pernah diceritakan itu, nggak pernah diajarkan. Dan dia hidup dalam kemewahan, kemewahan dalam konteks biaya. Dan tapi ketika saya diskusi, ibu ingin anak ibu jadi seorang seperti apa? Ibu itu menceritakan nilai-nilai yang dia pegang. Menurut saya nggak mungkin Bu itu terjadi, saya bilang. Karena anak ibu tidak dididik mirip ibu. Anak ibu dididik dengan penuh kemanjaan. Gitu. Dan kita tidak adil sebagai orang tua ingin agar anak mirip dengan kita. Karena dia tidak melewati perjalanan hidup seperti kita. Nah ini juga banyak orang tua begitu sebenarnya. Itulah makanya kalau kita lihat orang-orang Cina itu, anaknya susah juga. Anaknya diajarkan melewati proses yang dilewati oleh bapaknya. Kenapa? Ini learning lesson menurut saya. Ini pembelajaran. Dan kita agak sangat kurang seperti itu. Baik, itu pembelajaran kita hari ini. Nah, saya mau tawarkan sesuatu nih buat Bapak Ibu. Karena kita harus lihat masa depan. Nah, ini tadi terakhir ya, gitu, kalau Bapak Ibu mau lakukan. Setelah tadi selesai, Bapak Ibu pikirkan masa depan. Apa yang terjadi bila nilai-nilai ada semua hal yang Bapak Ibu miliki itu dibawa ke depan. Apa yang terjadi perubahan pada hidup kita? Karena beberapa orang ketika saya lakukan ini, dia cerita, saya mau bahagia Pak. Itu mirip dengan kata, anak saya nggak mau harta banyak, saya ingin anak saya, istri saya hidup dalam kebahagiaan dan mampu menjaganya. Lepas harta berapapun yang kita miliki. Dan ini perfect menurut saya, luar biasa. Gitu. Jadi Bapak nggak mau kayak saya, nggak mau kaya Pak. Gitu. Saya mau bahagia. Jadi kalau saya harus menukar bahagia dengan kaya, saya lebih bahagia. Tapi kalau saya dapat dua-duanya lebih bagus. Gitu. Ya, yang menarik menurut saya gitu. Future what happen to you kalau nilai-nilai dan pola pikir itu kita bawa ke depan? What happen to you? Gitu. Apa yang terjadi dengan hidup kita? Apakah kita bahagia? Apakah kita lebih berdaya? Dan saya cerita tadi kesimpulan kita sebenarnya dari sesi ini adalah bagaimana cara mencetak orang kaya baru, jadikan dirinya berdaya. Insya Allah kekayaan akan tercapai. Why? Karena dengan berdaya dia akan ngejar goals. Dengan berdaya dia akan melewati setiap tantangan dan fokus akan goals. Kalau itu goalsnya finansial, dia akan berdaya. Maka jawabannya seperti Abdul bin Auf, berani menolak harta barokah. Mengapa? Karena dirinya merasa berdaya untuk mencapai. Tentu tidak bicara takabur, ini bicara punya keyakinan pada Allah bahwa Allah akan menolongnya. Sip ya, clear. Nah ini saya mau menawarkan sesuatu pada Bapak Ibu. Kami punya Kasabah Bapak Ibu, komunitas sadar saya Abdul bin Auf. Awalnya kita komunitas, dan salah satunya kita punya Kasabah Training Center. Ini ada Mas Pakan yang ngerjain, itu fokus pada pelatihan untuk pasar modal, saham syariah ya. Tapi untuk kita, saya membangun komunitasnya. Saya ingin berbagi agar kita bisa punya 1 juta orang kaya, 1 juta muslim orang kaya. Apa tuh kaya? Artinya berdaya. Apa tuh kaya? Ya kita bisa ngejar financial goal, ngejar goals apapun. Tapi saya ingin kita bisa menolong kehidupan muslim lain. Kalau kita kaya, kita punya uang untuk bayar zakat, kita punya uang untuk memberikan infak sedekah juga. Nah, cuma cara kita kaya itu tentu tidak mulai dengan finansial. Saya kemarin karena berkali-kali kita ditawari orang untuk Mas, ajarin umat untuk finansial, ajarin urunan. Saya nggak mau mulai dengan uang, tapi saya mulai dengan pola pikir kaya dulu, pola pikir berdaya dulu, dan itu yang akan kita bangun. Kita akan estafetkan ilmu secara berantai. Jadi nanti Bapak Ibu, misalnya bagi yang tertarik ya, gabung di kita, hanya bayar infak 10.000 atau berapapun terserah Bapak Ibu. Nanti digabung di grup WA grup, di WA kita. Kita akan belajar, kemudian materi kita Bapak estafetkan ke minimal 2 orang.
materi 1 ke 2 orang, nanti dari 2 orang ke 2 orang lagi, dari 2 ke 4 dan sebagainya. Target kita capai ke 1 juta orang. Jadi saya bisa di WA grup saya cuma ada 5 atau 7 orang gitu, nggak apa-apa, mau ada 10 orang. Dari situ estafetkan ilmu ke 2 orang, estafetkan ilmu ke 2 orang sampai kita 1 juta. Nanti 1 juta orang itu akan taruh di Facebook data itu. Nanti hasil dari uang infak terkumpul, selain kita belajar, kita membuat perizinan koperasi. Setelah koperasi jadi, baru nanti saya undang Bapak Ibu semua menjadi anggota. Terus yang mau manajemen koperasi siapa terserah. Tapi saya fokusnya kita akan mulai dengan perubahan pola pikir dulu. Makanya infaknya nggak perlu besar-besar, mau 10.000, 20.000 nggak jadi masalah. Nanti kan kita punya tempat di Waringin itu yang daerah Bekasi bisa mampu nanti. Cuma sekarang masih COVID ya gitu. Di situ kita akan latihan. Latihan apa? Latihan memberdayakan diri. Latihan membuat kita terbiasa bicara tentang uang, kaya, dan sebagainya. Mengapa kita berani ngomong itu? Ya karena kita ada Allah Maha Kaya. Jadi penuhi diri kita dengan nilai ketakwidan, karena dengan nilai itu kita berdaya. Tentu artinya kita akan menjaga perilaku kita dan sebagainya. Tapi dengan membangun komunitas ini, saya ingin kita sadar. Makanya komunitas sadar kaya. Dan yang mau kita model Abdullah bin Auf, bukan yang lain. Jadi kenapa saya model Abdullah bin Auf? Abdullah bin Auf kaya karena ingin bersedekah lebih banyak. Itu membedakan kita dengan orang kaya lain. Abdullah bin Auf itu kayaknya itu bermanfaat bagi orang. Maka Allah ngasih terus gitu. Jadi kalau kita menjadi orang yang dipercaya Allah terhadap harta, bahkan Abdullah bin Auf untuk miskin pun nggak diizinkan gitu. Ingat cerita kurma busuk ya, miskin pun nggak diizinkan gitu. Kenapa? Karena dengan kekayaan ada di tangan kita, maka umat itu berdaya. Dan kita akan masuk ke tadi surat Al-Alaf 96 ya. Jika penduduk satu negeri means sebagian gitu, means nggak sendiri kerjanya gitu. Dan di sini kita akan bareng bekerja sama memberdayakan diri kita. Gitu. Nanti kita akan bangun koperasi, dari situ koperasi baru kita bicara tentang bangun umat dan sebagainya. Cuma saya ingin kumpulan orang-orang yang anggota koperasi yang berpikirnya berdaya, berpikirnya penuh optimisme tentang hidup. Gitu. Karena disitulah sebenarnya kita membuat perubahan hidup. Gitu. Jangan nanti berkumpul tuh isinya tentang hibah orang lah, nanti itu pemerintah lah susah dan sebagainya. I know it's hard. Kita kalau usah bicara pemerintah segala. Yang paling penting adalah gimana gerakin kita, gimana kita bergerak agar kita berdaya. Kata kunci berdaya menjadi kuat. Itulah makanya kemarin nama Rumah Berdaya juga kembali diangkat dan itu kan masuk ke corporate karena kita ingin menjadi umat yang berdaya. Umat berdaya means kita yakin Allah bersama kita dan kita bisa berbuat perubahan bersama. Dan itulah ide kita sebenarnya. Nah, langkah seperti ini Bapak Ibu, sedekah infak berantai itu. Jadi dari 1 orang ke 2 orang, 2 orang nanti ke 4 orang, 4, 8 orang dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita akan terus memberikan latihan. Jadi isinya nanti latihan Bapak Ibu. Isinya nanti latihan-latihan agar pikiran kita berdaya. Latihan-latihan kayak tadi, lakuin gitu. Tapi mau dilakuin. Cuma saya nggak akan berikan banyak lah. Mungkin seminggu sekali atau 2 kali buat latihan. Karena itu buat dilatih lah. Biar nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti pusing. Jadi hari ini latihan ini ya, berpikir ini. Latihan selama seminggu. Kemudian loncat lagi ke seminggu ini. Dan lama-lama kita terbiasa menjadi orang berdaya. Termasuk melatih ya. Saya dulu punya perusahaan itu. Ada kata-kata haram yang nggak boleh kita ucapkan, termasuk saya kalau ucapkan denda. Jadi salah satunya kata-kata nggak bisa, nggak mungkin, susah, itu udah tanda kutip ya kata-kata haram bagi kita karena itu mendidik pikiran kita untuk terbiasa berpikir itu. Nah, bagaimana itu nanti insya Allah saya ceritakan. Karena pikiran dengan perilaku sangat berhubungan sekali, termasuk ilmu dialog ya. Dan ini yang mau kita kejar gitu. Jadi kita mulai dengan 4 orang atau berapa orang, dari 4 nanti jadi 8, 16, dan ini ilmunya kita sedekahin, dan orang-orang nanti infak ke kita berapapun itu, infaknya digunakan untuk
kegiatan kemanusiaan, termasuk juga kegiatan membangun perizinan koperasi. Gitu. Kalau dan ujian koperasi kalau sudah jadi, kita baru undang membuat pengurus koperasi dan manajemen dan sebagainya. Si koperasi adalah apa? Ya, koperasi umat, memberdayakan umat. Kita bisa aja urunan, misalnya membuat pabrik. Mungkin nggak mungkin aja, tinggal pabrik apa? Tiap orang kumpulin uang 20.000 kali 1 juta, 2 juta orang, 40 miliar. Kita buat pabrik satu dan seterusnya. Gitu. Jadi kita nggak usah lagi ngedumel tentang, aduh, boykot ini, boykot ini, ya tinggal beri aja. Untuk apa kita sibuk mikirin yang di luar dari hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ada istilah di NLP itu, daripada kita ribut memikirkan hal yang tidak bisa kita kendalikan, maka pikirkanlah hal yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita. Diri kita, orang lain, dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, itu hari ini pelatihannya gitu. Nanti kita akan oh ya, tadi ada yang naik Kasaba, ada 2 ya, ada Kasaba komunitasnya, ada Kasaba training center itu ada Mas Farhan di sini, dia belajar paham. Kalau Kasaba kami, Kasaba keperdayaan, jadi kita akan mengajak orang untuk kita bicara tentang financial IQ ke kecerdasan finansial gitu. Kemarin saya cerita, apa tuh arti kecerdasan finansial? Kecerdasan finansial adalah ketika kita punya uang cukup untuk beli handphone, kita mempertimbangkan kita punya manfaat apa dengan handphone. Maksudnya gini, saya kemarin diskusi di waktu handphone saya rusak, teman bilang, lu pakai handphone buat apa? Wifi, internet, WA, MS Word kadang-kadang, karena saya pakai laptop. Jadi sebenarnya nggak banyak amat. Kalau itu ngapain beli yang mahal tuh? Gitu. Karena percuma gitu. Kalau penggunaannya minimal, pakai aja yang murah-murah gitu. Nggak apa-apa, tinggal lu buang, rusak buang ganti. Tapi dia juga itulah kecerdasan finansial. Jadi orang membeli barang yang tidak akan turun nilainya. Kalau turun nilainya pakai yang murah aja. Gitu. Nah, itu sebenarnya. Saya ingat beberapa almarhum mertua dulu punya teman-teman pemain saham. Itu mereka mobilnya jelek-jelek, maksud bukan mobil mahal. Karena mereka tidak suka beli barang yang nilainya turun. Tapi investasi mereka beli Rolex, jam Rolex itu karena harganya bagus. Saya menarik juga. Jadi kalau mobil orang-orang sudah mobil tahun 2000-an, mereka masih mobil tahun 90-an. Tapi nyatanya duitnya ya gitu. Karena mereka tahu bagaimana menggunakan. Mirip dengan Warren Buffett. Warren Buffett itu kan tidak suka spending uang terlalu banyak. Dia hanya spending uang sekedarnya. Gitu. Bahkan untuk seorang sekaya dia, itu sangat minimal sekali penggunaan uangnya. Nah, orang investor tuh orang yang financial IQ tinggi, mempertimbangkan kalau beli barang. Kalau barang kita hobi, misalnya kayak teman saya itu membeli kamera karena kerjaannya dan memang di bidang itu, dia moto produk, itu secanggih apapun nggak jadi masalah spending di situ. Tapi itu spending bidang lain, misalnya kayak teman saya memperhatikan saya pelatihan mahal-mahal, beli buku kadang-kadang sampai 300-500 ribu, 1 juta, melihat saya aneh, tapi bagi saya dia ngerti gitu. Makanya dia kemarin ngasih, gak usah uangnya beliin buku, beliin apa, agar kita sesuai dengan bidang kita. Oke, sekarang kita tanya jawab boleh sebelum kita tutup. Yang mau tanyaan boleh. Jadi Bapak Ibu sebelum sambil boleh nanya ya. Jadi yang mau kita bawa sebenarnya, saya ngajak Bapak Ibu, yuk latihan menjadi memperdayakan diri kita. Through apa? Belajar. Jadi materi nanti akan kami berikan, tolong estafetkan. Gitu. Sampai panjang lah, sampai dari 2 saudara. Nanti ujungnya itu kita akan beroperasi. Itu yang mau kita lakuin sih. Jadi dari 2, 4, dan 8. Usahakan tidak usahakan. Kalau nanti COVID sudah selesai yang di Jakarta, bisa kita ketemu latihan bareng. Jadi COVID yang selesai COVID latihan look like simple Bapak Ibu, look like sederhana Bapak. Gitu. Tapi ketika Bapak Ibu memberdayakan diri, sebenarnya Bapak Ibu sedang memberdayakan diri pada merubah hidup, sedang membuat perubahan pada hidup. Percayalah Bapak Ibu,
ilmu terutama NLP, Neural Language Programming itu testimoninya udah puluhan bahkan ribuan di dunia. Saya waktu itu berpikir mengapa tidak terjadi perubahan dari segitu banyak praktisi NLP di Indonesia. Dan saya tahu, saya baru paham karena pelatihan NLP di Indonesia itu lebih ke komersialnya, lebih komersialnya dibanding perubahannya. Dan ini sebenarnya salah satu materi kita nanti akan sedikit banyak ada teknik NLP di situ. Yang target saya perubahan diri, bukan kita nggak interaksi. Target saya adalah Bapak Ibu berubah secara financial IQ dan financial mental juga menjadi abundant mentality, building their abundant, membangun kelimpahan mental. Dari situ kemudian kita bicara. Nanti kan di kami sih ada banyak technical strategi untuk cari duit segala. Tapi saya kemarin bilang ke teman-teman Kasaba, itu sendiri tidak lebih penting dibanding dengan kekayaan yang ada di dalam diri. Karena Bapak Ibu, contoh main saham. Orang main saham dengan mental miskin. Begitu goyang sedikit ke saham, dia panik. Akibatnya dia jual rugi dan sebagainya. Itu challenge. Di bisnis juga begitu sebenarnya. Saya punya beberapa klien yang punya mental miskin. Sehingga suruh investasi nggak mau. Investasi untuk buat website nggak mau. Karena segini aja udah laku. Karena apa? Karena jiwa miskinnya dia takut kehilangan uang. Padahal saya bilang ini investasi. Gitu. Itu yang membedakan orangnya. Gitu. Jadi orang beresin dulu di internalnya. Ya kalau Bapak Ibu nggak punya waktu itu ya sambil jalan, tapi beresin internal kita. Karena itu menjadi software bagi perubahan. Software itu hanya bisa berguna kalau dia diupdate, dibersihkan virusnya, dan menjadikan program di komputernya menjadi running benar. Tapi kalau softwarenya tidak dipelihara, tidak dijaga, apalagi tidak ada antivirusnya, kita akan berjalan dengan software yang rusak. Programnya canggih gitu. Ini tapi dengan software yang bermasalah, akibatnya programnya juga bermasalah. Dan itu tentang pikiran. Kembali ke seperti kata Rasulullah, kalau kalbunya benar semua. Dan ini sedang kita lakukan perlahan-lahan. Kita memodel Abdullah bin Auf cara berpikirnya dan sama-sama kita berubah. Oke, pertanyaan? Gak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita nanti share. Saya share. Kali webinar kali itu mau jadi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini versi rawa belong tuh. Suaranya. Kalau sebenarnya gini Pak ya, kemarin saya ditanya tentang how to menjadi Abdurrahman bin Auf. Pertama memang Abdurrahman bin Auf itu kembali, dia bukan orang kaya, maksud dia bukan minat menjadi orang kaya, dia ingin jadi dermawan gitu. Abdurrahman bin Auf tuh Pak, sebelum punya uang, dia sudah minta saudaranya buatin pasar, harusnya pasarnya bisa dia kelola sendiri, dia serahin ke umat, nanti tinggal bagi hasil. Artinya apa? Dari nggak punya duit pun dia sudah infak. Nah itu berbeda dengan kita. Makanya kalau kita istilah kalau di Ali Imran itu kan wasaro iwadoro gitu kan. Kalau sumber sedekah itu dalam kondisi lapang dan sempit. Kalau itu nggak punya duit, infak. Gitu. Caranya macam-macam gitu. Dan ini sebenarnya harusnya kita miliki. Nah pola pikir ini sebenarnya harus di kita. Karena kembali kata-kata para ustadz yang ada pegang tuh. Bukan nabung pangkal kaya, tapi sedekah pangkal kaya. Nah ini saya pikir kita harus belajar kita. Karena kemarin waktu saya diskusi dengan para coach, saya bilang, mampu nggak kita menggeser mindset klien kita dari earning for dirinya, dari kembali earning for umat gitu. Menghasilkan uang untuk umat. Dan ini menarik sebenarnya gitu. Nah, kita karena saya pikir faktanya buktinya sudah ada kok, sedekah pangkal kaya dan Abdurrahman bin Auf melakukan itu. Tinggal kita berpikir. Kembali saya pikir kita berlatih ya, jangan ujuk-ujuk ya. Jangan ujuk-ujuk maksud saya gitu. Main saham sosial tetap boleh gitu karena main saham halal. Jangan ujuk-ujuk jadi Abdurrahman bin Auf. Kemarin saya juga katain ke orang nggak semua step by step ya, step by step, karena yang penting nyumbang itu ikhlas di hati gitu. Karena ada orang yang Abdurrahman
Karena Abdurrahman bin Auf itu kemarin saya bilang kalau bisa model dia luar biasa ya. Kalau bisnis dapat 1 juta Abdurrahman bin Auf, ya infaknya 1 juta gitu. Kita kan bisnis untung 1 juta mungkin infaknya 100.000, 200.000, 200 udah bagus kali gitu kan. Itu luar biasa nih. Abdurrahman bin Auf seperti itu dan itu need some time, butuh pembiasaan, butuh negosiasi, butuh latihan. Maksud saya dengan ada komunitas itu kita nanti kalau COVID sudah hilang kita latihan. Yuk latihan ini, yuk latihan ini, yuk latihan ini, yuk. Bagaimana menjadi seperti ini? Kosnya masih berat ya. Ada Mbak Arum. Mbak Arum kan ngajarin tapping gitu. Nah, tapping nanti bisa jadi bagian dari alat untuk mempermudah mempermudah proses gitu. Ya, gitu. Ya, Mbak Arum harus tetap orang dapat duit jangan diinfakin semua. Jadi sisihkan buat apa? Gas dan sebagainya, baru kita melangkah ke infak dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, kita tutup dulu hari ini dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini membawa manfaat, memberdayakan diri karena kami dari awal sebenarnya Zuka itu bukan lembaga pangan sebenarnya. Dari awal Zuka ini adalah ingin memberdayakan orang. Memang agak beda dengan LSM lain sebenarnya. Kita itu sebenarnya pengennya orang itu berdaya. Jadi jangan orang itu down segala. I know it's hard. Saya tahu challenge itu banyak dalam hidup tuh. I know it's hard. Tapi kalau kita punya komunitas berdaya, saya datang lagi down, datang ke Mbak Arum berdayakan diri, kita bangkit lagi gitu. Dan itu indah gitu. Karena sebenarnya para sahabat itu kalau datang ke Rasul gitu, Rasul itu sering sekali nggak ngasih solusi, tapi memberikan solusi yang sifatnya pemberdayaan diri. Jadi mostly kebanyakannya, ada tentu yang technical ada, tapi mostly pemberdayaan diri. Ini membuat orang tenang dan sebagainya. Oke, kita tutup dulu. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua teman-teman. Ya, salam semua Mr. Smart. Always smart. Always smart. Izin live ya.